Halo, saya Cica Wijiawati. Saya dari Mojokerto, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat bersejarah, yaitu Candi Tikus yang berada di Trowulan, Mojokerto. Candi Tikus yang terletak di Tugu Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, bagi sebagian penduduk sekitar dipercayai memiliki unsur magis dan dapat memberikan kesejahteraan. Cerita ini bermula dari seorang petani di desa tersebut yang gelisah karena serbuan tikus sawah. Hasil tani yang biasanya cukup untuk menghidupi anggota keluarganya kini nyaris tak tersisa. Tak tahan menghadapi serbuan tikus, dia memohon pada Sang Pencipta. Lalu suatu malam si petani mendapatkan wasiat agar mengambil air di kawasan Candi Tikus, lalu menyiramkan air itu ke 4 sudut sawah. Sebuah keajaiban terjadi. Tikus-tikus yang biasanya kerap beraksi di malam hari hilang begitu saja. Tanah sawah juga mendadak jadi subur. Si petani tak kuasa menahan kegembiraannya dan menceritakan pada warga desa. Namun, lain lagi yang dialami oleh saudagar kaya mendengar kabar tentang khasiat air Candi Tikus. Dengan ragus, sang saudagar mencari jalan pintas untuk menambah kekayaannya. Suatu malam, dia mencuri batu candi dan meletakkannya di sudut-sudut sawah. Lagi-lagi, sebuah keajaiban terjadi. Tapi kali ini, tikus-tikus malah datang dan menghabisi padi di sawah. Fenomena ini membuat warga desa sadar bahwa mereka tak bisa mengharap lebih. Kami hanya bisa memanfaatkan air di Candi Tikus, tapi bukan batu-batu candi, kata mereka. Dan mitos ini ternyata masih dipercaya hingga kini. Bahkan Raden Timbal, saudara kandung Raden Pata, diyakini pernah melakukan tapa di candi ini. Di sisi lain, ada mitos lain yang berkembang kebalikannya. Pada tahun 1914, candi ini ditemukan oleh Bupati Mojokerto R.A.A. Kromojoyo Adinegoro sebelum dia mendengar keluh kesah warga desa Temon yang kalang kabut karena serbuan hama tikus di sawah mereka. Tanpa pikir panjang, Kromojoyo memerintahkan aparat desa agar memobilisasi massa dan menyatakan perang pada tikus. Anehnya, saat terjadi pengejaran, tikus-tikus itu selalu lari dan masuk dalam lubang sebuah gedung besar. Karena ingin membersihkan tikus sampai habis, Kromojoyo meminta agar gedung itu dibongkar. Ternyata di dalam gedung terdapat sebuah candi, sehingga Kromojoyo memberikan nama Candi Tikus.
Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus dibangun. Akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad 13–14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan tempat mandi keluarga raja. Namun sebagai pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah petirtaan atau pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 m kali 28,25 m ini terbentuk dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 m dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunannya. Di sisi dalam, turun sekitar 1 m, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara berupa tangga selebar 3,5 m menuju ke dasar kolam.